Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 5 September 2021 kita melaksanakan ibadah masih secara virtual. Kami doakan pada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian semoga diberi kekuatan dan kesehatan. Hari ini ibadah kita menggunakan liturgi khusus, yaitu tata ibadah Hari Pendidikan Teologi dengan tema iman yang terwujud dalam sikap yang adil terhadap semua ciptaan. Hari ini kita dipimpin oleh Bapak Pendeta Yulianson STH dan liturgus Bapak Nyaradi Chandra dari lingkungan Gloria. Berita untuk kita hari ini terdiri dari berita pelayanan, keuangan, dan berita lain-lain, serta ada pengumuman. Berita pelayanan pada Minggu tanggal 12 September 2021 nanti kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nopilianti STH, liturgus Penetua Lenia dari lingkungan Epata. Kebaktian lingkungan dan syukuran tidak ada perubahan. Kebaktian seksi pelayanan bapak-bapak, seksi pelayanan perempuan, seksi pelayanan pemuda dan remaja, seksi pelayanan lansia tidak ada perubahan. Berita keuangan juga tidak ada perubahan. Dan kami bacakan ada satu buah pengumuman sebagai berikut. Pengumuman dari calon resort GKE Melawen Raya sehubungan dengan acara peresmian resort GKE Melawen Raya dan pelantikan Majelis Resort GKE Melawen Raya serta pembukaan sinode Resort 1 GKE Melawen Raya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 untuk pengantaran kolekte ibadah keluarga dialihkan ke tempat Bapak Herta Oktapriano SE atau rumah Bapak Cindy di sebelah gereja. Untuk kotak persembahan akan kita sediakan di sana. Demikian berita jemaat untuk hari ini, dan satu buah pengumuman. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian warga jemaat, saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Dan mari kita mengikuti ibadah ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Selamat pagi dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada minggu ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan bait yang kedua. Semua yang tercipta. Pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Semua yang tercipta
dan lembah. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan duduk kembali. Kita sambut potong dan salam tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Ku datang kepadamu. Pengakuan dosa dan ucapan syukur kita bacakan secara litani. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran, alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk memelihara ciptaan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bumi sering berduka, tanah menderita oleh berbagai ulah kami. Air tercemar dan
pohonan bertumbangan, sering kami tidak pikirkan penderitaan mereka. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jika kami mengingat kasih dan pengorbananmu ketika Engkau menciptakan semesta, Engkau berfirman bahwa semua ciptaanmu baik. Sungguh kami menaruh hormat kepadamu selama-lamanya. Ampunilah kami Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab dari Kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah melihat orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat yang terakhir, sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia besarlah terhadap seluruhnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tersambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 308, bait yang pertama, Yesus terangmu pelita hatiku.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 35 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada minggu pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat dimampukan untuk memahami dan mengerti, bahkan menjalankan kehendak Tuhan melewati kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan akan senantiasa menuntun, mengiringi setiap langkah kehidupan kami, agar kami dapat memberlakukan kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera
kepada kita semua. Kembali kita boleh beribadah pada minggu pagi hari ini, tanggal 5 September 2021, yang mana bertepatan kita merayakan Hari Pendidikan Teologi, di mana kita diajak untuk melihat keberadaan kehidupan kita, hubungan kita dengan lembaga pendidikan teologi untuk mencetak para hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Dan di sini kita diperhadapkan dengan bagian dari firman-Nya, yaitu dengan tema atau judul keselamatan bagi umat Tuhan. Nas dari Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kalau secara utuhnya ini berbicara mengenai bagaimana Yesaya diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu dalam masa-masa yang suram, artinya mereka dalam keadaan berjalan di dalam kekelaman. Mereka ditindas, dikuasai atau dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini kita tahu seringkali bangsa Israel ataupun Yehuda ini seringkali diserahkan Allah kepada bangsa-bangsa lain yang kita kenal dengan tempat pembuangan, artinya dalam hal ini adalah kerajaan bangsa Asyur dan bangsa Babel. Namun di sini Tuhan Allah, meskipun mereka seringkali menunjukkan pelanggaran di hadapan Tuhan, namun Tuhan Allah tidak membiarkan mereka untuk terus-menerus mengalami penghukuman, untuk diserahkan atau dikuasai oleh bangsa lain. Ia memberikan sebuah pengharapan di mana nubuatan ini adalah sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi kepada bangsa Yehuda, bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem. Seperti pada ayat yang ke-10 mengatakan bahwa orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sion di sini adalah pengertian lain dari Yerusalem. Artinya mereka akan dipulangkan kembali oleh Tuhan Allah untuk kembali pulang ke Yerusalem setelah mereka mengalami berbagai peristiwa di pembuangan. Artinya mereka dikuasai oleh bangsa Babel atau bangsa Asyur dalam hal ini, sehingga mereka kedepannya mereka akan kembali ke Yerusalem. Itu adalah janji Tuhan kepada mereka melewati Nabi Yesaya yang disampaikan kepada mereka. Bagaimana Yesaya menggambarkan ataupun berbicara tentang Tuhan akan menyelamatkan mereka, Tuhan akan memulihkan hubungan mereka dengan dirinya. Dan juga Tuhan mengajak umat pilihannya untuk memulihkan hubungannya dengan alam semesta sebagai sesama ciptaan, seperti yang tertulis dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. 6b mengatakan, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Artinya Tuhan Allah juga menghendaki umatnya untuk memulihkan hubungannya dengan alam semesta, karena alam semesta merupakan salah satu sumber kehidupan bagi umat manusia, secara khususnya bagi umat Tuhan, bangsa pilihan yaitu Israel. Tuhan ingin bagaimana mereka dapat memelihara alam semesta ciptaannya, sehingga mereka dapat hidup berdampingan, menjaga keselarasan antara kehidupannya dengan alam semesta, karena melalui alamlah mereka boleh memperoleh kehidupan. Oleh karenanya melewati nas firman Tuhan ini, kita bersama-sama diajak untuk selalu bagaimana kita memperhatikan segala aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Sebagai tema pada minggu pagi hari ini 5 September 2021, tema yang diusung adalah iman yang terwujud dalam sikap yang adil terhadap semua ciptaan. Artinya kita diajak untuk bagaimana kita melihat seluruh aspek kehidupan kita saling menyempurnakan, saling melengkapi. Harus ada keseimbangan dan keselarasan
terhadap kehidupan, sehingga kita boleh hidup secara makmur dalam keadilan dan di dalam keserasian antara kehidupan kita manusia dan alam ciptaan. Terlebih di masa-masa sulit semacam ini, kita pun diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang sulit. Belum selesai pandemi COVID-19, terjadi bencana banjir di beberapa wilayah, terkhususnya di Kalimantan Tengah. Dan kita melihat bagaimana begitu menderitanya umat manusia bila mana diperhadapkan dengan berbagai cobaan, dalam hal ini adalah bencana. Oleh karenanya, marilah kita sebagai umat Tuhan, kita melihat bahwa hidup kita tidak terlepas dari seluruh aspek kehidupan kita, termasuk lingkungan dan alam semesta yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita menjaga keharmonisan, keselarasan dan keserasian kehidupan hubungan kita, baik hubungan dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama ciptaan. Dalam hal ini adalah alam dan lingkungan kita di sekitar kita. Kita jaga dan pelihara hubungan yang baik, baik sesama manusia terhadap Allah dan juga terhadap sesama ciptaan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat kita memperingati Hari Pendidikan Teologi. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap perjalanan kehidupan kita, memberkati setiap proses kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh mengajarkan kami untuk bagaimana kami memperlakukan kehidupan kami secara bijaksana, dengan bagaimana kami menjaga hubungan baik dengan Tuhan Allah, dengan sesama kami umat manusia, terlebih dengan sesama ciptaan, dalam hal ini alam dan lingkungan di sekitar kami ya Tuhan. Sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmonis dan selaras, dan kami senantiasa boleh hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kedamaian. Kami serahkan kehidupan kami dalam bergereja dan berjemaat, dan juga kami berdoa bagi para pimpinan lembaga, khususnya pimpinan Gereja Kalimantan Evangelis, bagi para majelis pekerja harian, majelis sinode GKE yang baru terpilih. Mari Tuhan Kau selalu bersertai setiap tugas dan pelayanan yang mereka kerjakan, sehingga boleh membawa Gereja Kalimantan Evangelis semakin lebih maju dan berkembang. Demikian juga kami berdoa bagi perkuliahan anak-anak Tuhan di lembaga STT, Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Kami kiranya Tuhan Kau senantiasa boleh memberikan kemampuan di dalam mereka menjalani tugas perkuliahan, kegiatan perkuliahan, sehingga STT GKE senantiasa boleh mencetak para pelayan dan hamba Tuhan yang setia. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan praktik pengenalan pelayanan dan praktik pelayanan gerejawi bagi para mahasiswa PPL dan PPG yang Tuhan tempatkan di beberapa wilayah di Kalimantan ini. Kami serahkan keberadaan mereka di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga kiranya mereka boleh menyelesaikan praktik PPL dan PPG ini dengan baik, dan mereka boleh berhasil dalam menyelesaikan pendidikan mereka di STT GKE Banjarmasin. Kami berdoa bagi pendanaan dan peningkatan mutu lulusan teologi, baik di Sekolah Tinggi Teologi GKE di Banjarmasin maupun di STKAW di Pontianak, Kalimantan Barat. Biarlah Tuhan selalu boleh menyertai dan memberkati setiap pembiayaan dalam kegiatan perkuliahan, baik di STT GKE Banjarmasin maupun di STKAW di Pontianak. Biarlah lembaga pendidikan Kristen senantiasa boleh memberikan pengembangan
di dalam kehidupan gerejawi, terkhususnya di Gereja Kalimantan Evangelis. Kami serahkan kehidupan para anak-anak Tuhan yang menuntut ilmu di bidang teologi. Biarlah kiranya Tuhan selalu boleh sertai, Tuhan berkati mereka, sehingga kedepannya mereka boleh berhasil menggapai setiap impian dan harapan menjadi pendeta GKE yang tangguh dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang diperhadapkan bagi mereka pada saatnya. Kami berdoa bagi kehidupan kami jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan kami ya Tuhan, jaga dan lindungi kami dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya kami senantiasa boleh diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa bagi pelaksanaan peresmian Resort GKE Melawen Raya dan juga pelantikan Majelis Resort GKE Melawen Raya yang dilangsungkan pada pagi hari ini. Mari Tuhan Kau sertai, Engkau berkati setiap rangkaian acara yang dilaksanakan, sehingga kedepannya Resort GKE Melawen Raya ini boleh menjadi resort yang berkembang, menjadi resort yang maju, menjadi sumber kesaksian di dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya di wilayah Resort GKE Melawen Raya ini Tuhan. Berkati para majelis pekerja harian dan juga seluruh anggota majelis Resort GKE Melawen Raya yang akan dilantik. Biarlah semuanya boleh Tuhan pakai menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan, sehingga mereka dengan setia menjalankan setiap tugas dan pelayanan di dalam pengandalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan kehidupan kami, para pelayan gereja Tuhan, baik kami para pelayan, para pendeta, penetua diakon, para singer, pemain musik, operator LCD, dan seluruh kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan, terkhususnya di jemaat GKE Sababila ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan di dalam kehidupan kami. Biarlah berkat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berkalah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Sebelum persembahan diedarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur serta terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, bahkan napas kehidupan, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami yang kami bawa kepadamu dengan tulus ikhlas. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, biar boleh menjadi berguna bagi pelayanan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, bersama dengan barang duniawi ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk melayani Tuhan.
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat. Pelengkap kidung jemaat nomor 55, bait yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Hai puji namanya. Kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Untuk menerima pengutusan dan berkat, jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam kasih Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dengan bersikap adil bagi sesama dan seluruh ciptaan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat menyanyi dari NKB nomor 199, bait yang pertama dan yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan?